والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وجميع أولياء الكون أجمعين. الفاتحة. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأهلاث واليقين. ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين. أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, tidaklah berkumpul kita di tempat ini kecuali dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah duduknya kita di tempat ini, di majlis yang berkah ini, kita diturunkan daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaAllah diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir aktivitas majlis mingguan. InsyaAllah hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, InsyaAllah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan di dalam diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita. Begitu juga insyaAllah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin sudah menjelaskan pembahasan awal kitab, dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk dengan hamdalah. Setelah basmalah, hamdalah. Kalau basmalah di dalam bahasanya itu ibtida hakiki namanya. Dimulai dengan ibtida hakiki yang awalnya dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalamnya, dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim.
Setelah itu diiringi dengan hamdalah, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak dipuji, siapa yang pantas disematkan untuk kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka diiringi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dibuka dengan basmalah, hamdalah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca salawat tersebut sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk pembahasan kita, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al haulu, makna haula, al quwwatu artinya adalah kekuatan. Wal quwwatu al qudrah, kemampuan. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali itu asalnya dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa membuat kekuatan, dan tidak ada juga manusia yang bisa membuat kelemahan. Itu semuanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daya, upaya, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia tidak ada kemampuan kecuali qudratullah, dari kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membuat kemaksiatan, tidak bisa membuat keburukan, kejelekan, kecuali itu semuanya yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bilang, "Beb, kalau kekuatan itu manusia diberikan Allah kekuatan. Manusia juga diberi Allah kelemahan. Tetapi hakikat semuanya itu asal muasalnya bersumber dari mana? Dari Rabb, dari Tuhannya kita." Maka ada satu kisah, satu cerita. Satu laki-laki ini kebetulan dia pahamnya beda, akidahnya berbeda. Pahamnya dia mengatakan bahwasanya kalau sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau keburukan itu datangnya dari manusia. Alhasil dia ketemu dengan satu perempuan. Si perempuan tadi pahamnya juga beda, sama seperti kita. Kekuatan, ya, keburukan, kelemahan, semua itu asal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir dia, perempuan tadi saking cerdasnya, dia nikah sama ini laki-laki. Ketika malam pertama berhubungan, ketika berhubungan si laki-laki tersebut sudah keluar sekali, yang kedua kali, yang ketiga kali diajak sama perempuan tersebut, istrinya, "Ayo Kak," kata dia, "ayo kita berhubungan lagi. Kalau memang benar keburukan itu atau kelemahan tersebut yang membuat manusia." Akhirnya tidak sanggup suaminya, tidak telap dia. Berarti menunjukkan bahwasanya kekuatan kelemahan itu asalnya dari Allah, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan manusia tidak bisa membuat kekuatan atau menjadikan kelemahan tersebut sumbernya dari manusia tersebut. Maka disebutkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-haulu quwwah wal quwwatu al-qudrah, kemampuan. Jadi kemampuan yang baik, yang buruk itu asal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Habib mau tanya, kemampuan kita diberikan Allah kemampuan. Ya, kita diberi Allah akal. Mampu tidak kita menghafal Al-Quran satu hari satu malam 30 juz? Mampu? Ada yang bilang kebanyakan 30 juz. Kadang selembar hafal hari ini, minggu depan hilang. Hafal 2 baris, besok hilang semua. Banyak seperti itu kan? Ya. Ada juga orang yang mengangkat beban yang berat. Ya, mengangkat beban yang berat. Contoh misalnya, ketika dia ngelihat ada barang yang berat, dia bilang, tidak telat ini kayak ngangkat. Pas dites, tidak telatnya. Tapi ketika dia emosi, timbul emosi dia, barang yang tidak mampu awalnya diangkat sama dia, akhirnya bisa diangkat tanpa dia sadari. Berarti kemampuan itu sumbernya bukan dari manusia, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hal yang baik, hal yang buruk, kekuatan, kelemahan, semuanya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna la qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amali illa billahil aliyil azim. Makna wala haula wala quwata illa billah, la qudrata, tidak ada kemampuan li kulli makhluqin. Semua makhluk tidak ada memiliki kemampuan ala ayyi amalin, amal perbuatan apapun. Tidak ada yang mampu illa billahil aliyil azim, kecuali hanya yang memberikan kemampuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan innal ma'na wa awrada fihi haditsan la haula anil ma'siyah. Ada riwayat di dalam hadis disebutkan tidak ada kekuatan untuk berbuat maksiat, wala quwwata ala ta'ah, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa bi taufikillah, kecuali itu taufik dari Allah. Kita rajin ibadah Pak, malam-malam bangun sholat tahajud, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan dibahas lagi. Ini sholat sunnah, amalan-amalan yang sunnah itu tidak ada yang bisa menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, tubuh kita, semuanya anggota tubuh kita, kecuali semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya kemampuan. Jadi kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqu qudratit ta'ah fil 'abdi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan untuk ketaatan, melakukan ketaatan kepada seorang hamba, wal haulu alaihi bimakna tahawuli. Ya, tidak ada daya kekuatan kecuali yang menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Sudah. Jadi intinya kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal ada orang kerjanya cuma 8 jam biasanya, tapi dia mau ngejar target 24 jam non-stop, 24 jam non-stop untuk ngejar target semaksimal mungkin dia, supaya matanya tidak ngantuk, minum kopi, minum obat, minum vitamin misalnya, dipaksa sama dia. Karena kenapa? Dia beranggapan saya mampu, tetapi dia tidak mengiringi kemampuan dia yang Allah anugerahkan kepadanya, diiringi dengan nama Allah. Jadi seakan-akan ya, karena berkat ana minum kopi, berkat ana minum obat, minum vitamin, wah ana bisa. Ala kulli hal. Jadi inti semuanya harus kita iringi perbuatan kita, ya perbuatan yang baik, dan kita meyakini perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk itu semuanya tidak ada daya upaya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang Allah yang mempunyai kemampuan di dalam hal tersebut. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada orang ketika bawa kendaraan bermotor, kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Ketika kecelakaan, dapat kabar beritanya fulan atau fulanah kecelakaan. Akhirnya dia bilang sama sohib yang lain, seandainya kalau ana dak nyuruh dia pergi pakai motor, pasti dia dak kecelakaan. Berarti yang membuat kemampuan untuk terjadinya kecelakaan itu manusia atau Allah? Allah. Seandainya kalau ibu-ibu tidak masuk ke rumah sakit ini, tidak berobat di rumah sakit ini, ini kalau dia tidak berobat rumah sakit ini, insya Allah dia bakal sehat, hidup panjang umurnya. Karena masuk rumah sakit itu karena mati, misalnya. Jadi seakan-akan disebabkan karena dokter atau rumah sakit tersebut. Bukan. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal, ada orang terjun dari lantai 20 ke lantai dasar, mati atau hidup? Mati. Ya, bisa mati. Disebabkan lantainya, ya menyebabkan mati, atau disebabkan ketinggiannya. Tapi kalau Allah mengatakan tidak mati, ya tidak mati. Tapi kalau hukum alamnya, tulang belulangnya patah mematah, tapi dia masih hidup. Tapi seakan-akan mati. Ada juga orang yang kecelakaan, mobilnya hancur, rumahnya kebakaran, tapi dia selamat. Ya, itu yang memiliki kehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inti jangan, tidak boleh kita mengatakan kebaikan itu datangnya kepada kami, keburukan itu datangnya kepada kami. Itu semuanya kebaikan dan keburukan, ketaatan, kemaksiatan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu ada yang khair, ada yang syar. Ada manusia yang baik, yang taat ibadah, ada manusia yang syar, yang buruk di dalam amalnya.
Kalau orang yang baik itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia bakal masuk ke dalam surga. Akan tetapi kalau yang syar perbuatannya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tetapi masalah surga dan neraka itu urusan Allah. Kita manusia tidak boleh misal ngelihat orang, contoh ada orang minum khamr, ya kita benci kepada khamr, tapi tidak boleh benci dengan orangnya. Kita ngelihat ada orang main judi, kita benci dengan perbuatan judinya. Orang nyabung ayam, kita benci dengan perbuatan nyabung ayamnya. Orang main togel, kita benci dengan perbuatan togelnya, karena dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh membenci orangnya. Karena kenapa tidak boleh membenci orangnya? Kalau masalah surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yu'malu bi amali ahli jannah fayusbikuhul amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada daripada seorang laki-laki dari umatku nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan perbuatan penduduk sorga. Sholatnya rajin, sunnahnya rajin, amalnya rajin, baktinya rajin, semua dikerjakannya. Fayusbikuhul amal. Fayusbikuhul amal, catatannya berubah. Akhirnya apa? Wa yu'malu bi amalil ahlin nar, dan dia melakukan perbuatan daripada penduduk ahlu neraka. Taat, rajin, masya Allah, tapi dirubah amalnya oleh Allah, maka dia melakukan amal penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu syekh ma'ruf, orang alim pada zaman itu, sampai-sampai ada syaitan mau nyelakai dia. Mungkin zaman dulu syaitannya nyata, Pak. Kalau sekarang ini syaitannya tidak nyata, karena kenapa? Syaitannya sudah santai dia, sudah ada penggantinya, jadi tidak repot lagi syaitan. Alhasil ini pemuda rajin ibadah, tapi ketika dia ngelihat ada orang yang lebih rajin ibadah dari dia, 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat sama sekali. Akhirnya ini pemuda heran, wah hebat ini orang, ibadahnya lebih kencang dari saya. Saya pengenlah berguru sama beliau itu. Alhasil sudah datang dia sama orang ahli ibadah tersebut, abid. Ketika datang sama ahli ibadah tersebut, dia nanya, maaf syekh, kata dia, ibadah antum 24 jam saya perhatikan tidak stop-stop sholat, zikirnya tidak stop, amal ibadahnya tidak stop, apa rahasianya syekh? Akhirnya rahasianya gampang. Akhirnya ditanya, tujuan engkau mau kenapa di sini? Kata syekh, saya pengen berguru dengan engkau. Apa kata si syekh tersebut? Mudah kalau mau jadi murid saya. Engkau harus melakukan apa yang aku perintahkan, di antaranya kalau engkau mau kencang ibadahnya, taat, ndak 24 jam ya, standby dia ibadah, engkau harus ikutin saranku. Yang pertama apa sarannya wahai syekh? Yang pertama, engkau datang ke tempat fulanah, satu perempuan, di situ tempat disediakan khamar, minuman keras. Hasil sudah. Nah, itu syarat pertama. Sudah itu, syarat yang kedua, engkau harus berzina dengan ini perempuan.
Syarat yang ketiga, engkau harus membunuh, kata dia. Si murid tadi mau dengar guru tadi, ini yang paling gampang lah, kata dia. Paling gampang kalau membunuh dosa, kalau memperkosa dosa juga, ya dosa besar. Kalau khamr ini kayaknya ada keringanan. Sudah, kata dia, saya sanggup ya. Pergilah dia ke tempat perempuan tersebut. Sampai di sana dia minum khamr. Ketika dia minum khamr tadi, hilang akalnya. Sampai hilang akalnya tadi, si perempuan tadi diperkosanya dan anak kecil dibunuh. Nah, perempuan tersebut sudah selesai. Datang dia kepada si syekh. Wahai syekh, saya sudah melakukan yang engkau perbuat. Apakah saya bisa termasuk daripada golongan orang ahli ibadah? Bisa. Sekarang engkau di sini ibadah terus. Ya sudah ibadah. Ketika ibadah ketahuan ada pembunuhan, ditangkap ini pemuda. Dia ahli ibadah. Dibawa di kerangkeng. Ketika di kerangkeng itu sampai disuruh tobat, suruh keliling. Kalau di sana kan bunuh balas bunuh. Qatal balasnya qatal, pembunuhan. Setelah itu di kerangkeng. Ketika di kerangkeng, si syekh ahli ibadah itu datang lagi. Ente mau kuat tak? Mau jadi ibadah yang hakiki, gitu. Iya, na'am syekh, gitu. Nah, sekarang engkau tundukkan kepalamu, sujud di hadapanku. Tidak taunya si syekh yang 24 jam non-stop ibadah itu adalah syaitan. Syaitan yang menyerupai manusia. Alhasil dia nunduk di hadapan guru tersebut dan dia niat nyembah si guru tersebut. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Awal niatnya baik kan? Awal niatnya baik untuk apa? Untuk ibadah. Wa yusbikuhul amal fa yu'malu bi amali ahlin nar, maka dia melakukan amalan daripada penduduk neraka. Fa yudkhuluha, maka dia masuk. Setelah itu ada orang yang melakukan amal penduduk neraka. Wa yusbikuhul amal, maka catatannya dirubah oleh Allah, yu'malu bi amali ahlil jannah, dia melakukan amalan penduduk surga, fa yadkhuluha, maka dia masuk ke dalamnya. Contoh misal, awal mudanya ndak pernah sholat, pernah jadi begal, pernah bunuh orang, pernah minum khamr, pernah main judi, pernah uququl walidain. Ketika di akhir hayatnya dia tobat. Di akhir hayatnya dia tobat, dia punya orang tua, kemarin uququl walidain, durhaka dengan orang tuanya, dia minta maaf dengan orang tuanya sambil nangis, nyium kedua kaki orang tuanya. Cium sambil nangis. Sampai orang tuanya menyatakan, sudah nak, saya redho kepada engkau. Jadi kalau orang tua itu sudah ngomong redho sama anak, itu tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dan surga. Dengan orang lain, dia minta maaf yang pernah dizaliminya. Setiap malam dia berdoa, dan hal-hal yang wajib dilaksanakannya, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan sholat. Padahal preman, misal kalau dalam bahasa preman besar, matinya dalam keadaan sujud. Itu banyak kejadian. Nah, jadi kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita memvonis manusia yang melakukan kemaksiatan dia masuk neraka, manusia yang taat masuk surga. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kekuatan daya upaya semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada akhwin, dua saudara yang kakaknya tinggal di loteng atas, tingkat atas, adiknya di bawah. Si kakaknya tadi setiap hari maksiat kerjaannya, minum khamar, main wanita, main judi, lengkap. Sholat tidak pernah. Si adiknya tadi taat, rajin ibadah. Suatu ketika ini dua kakak adik, yang satunya ahlu maksiat, niat taubat. Si adik yang di bawah ahlu ibadah, dia pengen berbuat maksiat. Itu syaitan itu pintar, ya bu ya. Syaitan itu pintar. Sampai-sampai syaitan itu kalau dia pergi ke masjid, ngelihat ada orang yang tidur. Ini ada satu kisah, ada orang yang tidur di atas sutuh. Sutuh itu loteng. Loteng masjid di pinggir pondasi. Kalau seandainya kalau dia terbalik, jatuh mati. Jadi enak-enak tidur dibangunin sama orang. Bangun. Ayat ngomong ini pemuda yang dibangun. Kenapa yang dibangun anak? Ada. Enti kan syaitan. Iya, anak syaitan. Bangunin enti. Karena kenapa enti bangunin? Apa kata syaitannya? Saya bangunin engkau, wahai pemuda. Saya takut nanti engkau jatuh mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, maka aku bangunin engkau. Ya, itu syaitan. Nah, jadi yang satunya niat untuk berbuat, niat taubat, yang satunya niat untuk maksiat. Yang ahlu taat ini bilang dalam hatinya, sudah sekalilah maksiat, mungkin kaget setelah maksiat taubat. Yang di atas tadi tidak mau dia, ana harus niat taubat, taubatan nasuha, tidak mau lagi berbuat maksiat niatnya. Akhirnya dua-duanya, yang satunya naik ke atas, yang satunya turun, tumburan dia. Ketika tumburan jatuh, dua-duanya mati. Yang mana masuk surga, yang mana masuk neraka? Yang tobat yang masuk surga, yang mau maksiat masuk neraka. Jadi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu di posisi akhir hayatnya manusia. Tapi amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah ketika kita dari muda sampai tua kita lakukan, itu adalah ungkapan syukur kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mudanya taat, rajin, insya Allah tuanya rajin. Itu biasanya. Kalau biasanya mudanya malas, tuanya ada sebagian, ada yang rajin, ada yang malas. Maka di dalam satu riwayat, man wasala umruhu arba'in faja'a syaitan. Apabila seseorang umurnya sudah 40 tahun, falam tatub, dan dia tidak bertobat, faja'a syaitan, maka syaitan datang, famassa wajhahu, syaitan tersebut ngusap ke wajahnya, mengatakan apa? Syaitan berkata, hadza rajulun la yuflihu abada. Ini laki-laki tidak beruntung seumur hidupnya. Jadi kalau umur kita sebelum 40, tobat dari perbuatan maksiat. Kalau sudah 40, ini kebiasaan perbuatan maksiat itu akan dibawanya nanti di hari tua. Contoh, jangan jauh-jauh lah maksiat yang kita ceritakan. Waktu mudanya hobi pakai celana pendek. Kalau pakai celana pendek kan aurat kelihatan. Aurat kelihatan, kita bukanya haram, orang yang memandangnya juga haram. Biar laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki batasan auratnya mabaina surrah wa rukbah, ya antara pusar dan lutut. Kalau perempuan jami'u jasadiha, perempuan itu semua jasadnya. Ada sebagian
Imam Rafi'i mengatakan siwa wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu bagi perempuan. Nah, ketika kita memandang biasanya kalau dia muda pakai celana pendek kesehariannya, auratnya nampak dilihat orang, itu nanti masa tuanya dia hobi pakai celana pendek. Kalau dia mudanya rajin majelis taklim, insya Allah sampai tua rajin majelis taklim. Kalau tua mudanya hobi apa? Hobi apa? Hobi begadang misalnya. Tuanya bakal begadang. Kalau mudanya hobi main gaplek, tuanya insya Allah duduk di meja gaplek, matinya di situ. Iya Pak, ada ketemu belum? Banyak. Nah, jangan sampai. Karena kenapa? Masa mudanya sering nongkrong di situ. Nanti masa tuanya kakinya bergerak dewek Pak. Jalan dewek di tempat gaplek tanpa dia sadari. Ala kulihat. Mudah-mudahan ya, sebelum umur kita 40 tahun atau yang sudah 40 tahun dari sekarang diniati untuk tobat, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang diniati. Ya Allah, dalam hati ana dari sekarang mau meninggalkan semua yang Engkau larang ya Allah, dan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Diniatkan dalam hati. Nah, jadi ketika dia sudah niat, azam di dalam hatinya, berkeyakinan di dalam hatinya tidak melakukan kemaksiatan, ketika di perjalanan melenceng misalnya, ketika melenceng di perjalanannya, kembalinya cepat. Kembalinya cepat. Kalau dia sudah awalnya pondasi sudah ingin tobat, terus melenceng, balik lagi tobat, melenceng, tobat, melenceng, tobat. Insya Allah ketika wafat ya dimatikan dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya kita tidak boleh ya memvonis seseorang tersebut menjadi penduduk neraka atau penduduk surga. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ibadah ya, taat kepada Allah ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk faslun, pasal arkanul Islam. Dilihat kitabnya, arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Rukun di dalam bahasa janibu syai'il aqwa. Janib itu pondasi yang menguatkan antara satu dan yang lainnya. Jadi di dalam agama, di dalam Islam itu ada pondasinya. Berapa pondasinya? Ada 5. Misal contoh, rukun Islam itu kan diantaranya aqimus shalah, mendirikan sholat bib. Tapi ini ada orang Islam tidak sholat 5 waktu bib. Muslim tidak? Muslim. Ada yang bilang kalau dia meninggalkan sholat, tabarra an dini Muhammad, dia terbebas daripada agamanya Nabi Muhammad. Ya, ada yang mengatakan semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Jadi intinya ketika seorang muslim dia tidak melakukan salah satu di dalam rukun Islam yang 5, maka dia dikatakan Islam naqis, Islam yang kurang. Ngembek yang enaknya be. Apa yang enak? Mengucap 2 kalimat syahadat. Salat tidak,
sudah itu puasa juga tidak, zakat tidak, naik haji terlalu mahal kata dia. Iya, naik haji terlalu mahal. Muslim, tetapi Muslimnya, Islamnya nakis, kurang. Nah, jadi kita mengambil daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu semuanya harus kita penuhi. Sama kayak kita buat bangunan pondasi rumah, itu kalau pondasinya 4 atau pondasinya 6 atau 9 dikurangin 2 atau kurang 1, itu insya Allah bangunannya bakal miring dia, Bang. Sama ketika umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika dia tidak melakukan rukun Islam yang kelima ini, yang 5, maka dia bisa mudah goyah, dia bisa mudah goyah. Maka kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, fa bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar, suatu ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, lagi ada majlis, Nabi duduk bersama para sahabat. Idz jaa alaina rajulun, datang kepada kami rajulun, laki-laki. Disebutkan di dalam hadis tersebut, siapa itu laki-laki yang datang kepada Nabi SAW? Bayadu thiyab, pakaiannya putih nih, yang datang di majelis Nabi. Wasawadu syar, rambutnya hitam. La ya'rifu minna ahadun, tidak ada satupun yang kenal dengan orang yang datang tersebut. Jadi kira-kira siapa yang datang? Ya, ini laki-laki datang dari perjalanan jauh, pakaiannya bersih nih. Biasa kalau orang dalam perjalanan jauh kan kusam ya, kusut-kusut, kadang agak masam-masam dikit. Ini ndak, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Ya, kalau dalam perjalanan, kalau kita rambutnya panjang kan agak kering ya, warna pirang-pirang. Ini ndak, hitam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi. Dia duduk di hadapan Nabi. Ini Nabi duduk gini. Kakinya diangkat gini, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam gini duduk. Nah, ketika Nabi kalau majlis duduk bersama sahabat, Nabi duduknya gini. Lalu laki-laki tersebut yang datang dari perjalanan jauh, pakaiannya bersih, putih, rambutnya hitam, tidak ada kelihatan athar safar, tidak ada bekas perjalanan. Duduk, lalu dia menyenderkan antara lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW sambil memegang pahanya Nabi Muhammad. Kalau megang paha Nabi berarti dia agak nunduk gitu. Fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kaffai ala fakhidhi. Taruh di sini di atas pahanya Nabi SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad." Dia mengatakan ya Muhammad. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad boleh ya Muhammad? Tidak boleh. Beda dengan malaikat. Ada dalam riwayat mengatakan ketika rojul laki-laki tersebut, ini malaikat Jibril yang datang di hadapan Nabi SAW, dia mengatakan ya Muhammad. Karena kenapa? Malaikat itu tidak masalah kalau dia mengatakan Muhammad. Ada juga yang mengatakan Nabi SAW seketika itu belum diangkat menjadi
Rasul. Ada juga kalau li ajril malaikah, kalau malaikat menyebutkan Muhammad nama, itu diperbolehkan. Ya, di dalam paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita umatnya Nabi Muhammad, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya ini malaikat, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW beliau menyebutkan al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu dikatakan malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Shadaqta." Memang benar apa yang engkau ucapkan. Jadi kenapa malaikat tersebut turun dengan rupa yang bagus, pakaian yang bagus, untuk menunjukkan kepada umatnya Nabi Muhammad kalau hadir pengajian, hadir di tempat ramai, itu pakaiannya rapi. Malaikat Jibril yang mengajarkan. Jadi malaikat Jibril itu ngadap Nabi, pakaiannya putihnya, rambutnya rapi. Ini kalau identik rambut hitam sawad itu hitam, berarti dia itu disisir rapi. Ketika hadir pengajian. Cuman ada yang mengatakan, "Beb, anak ini tidak ada dari pondok pesantren, tidak pernah belajar di pesantren, tapi anak pakaiannya gamis, pakai koko, pakai baju kopiah, boleh tidak?" Boleh. Ya, diperbolehkan. Kecuali kalau ente datang, dia tidak pernah belajar syariat, tidak pernah ikut di pondok pesantren, tidak pernah mondok, ataupun tidak pernah belajar kitab, tiba-tiba pakai imamah misalnya. Kalau pakai imamah sunnah di rumah untuk sholat, tidak masalah, boleh. Tapi kalau di keramaian jangan, menghindari fitnah. Jadi kalau pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci putih, tidak masalah. Karena kenapa? Karena pakaian seseorang tersebut identik pada jati diri dia. Jadi kalau dia pakai peci putih di luar, di jalan, mau macam-macam enggak? Enggak kan? Malu dia kalau mau macam-macam. Pakai sarung misalnya, jalan, malu dia mau berbuat kemaksiatan. Jadi diperbolehkan. Karena kenapa? Yang mengajarkan langsung adalah malaikat Jibril. Dia datang pengajian, pakaiannya bagus, pakai minyak wangi. Ya, tidak ada harus baru, tidak. Penting bagus, rapi, pakai minyak wangi, duduk ya, mendengarkan majelis taklim tersebut. Ini termasuk daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biar ilmu tersebut masuknya fresh, enak. Kalau misalnya pakaiannya 1 bulan atau 1 minggu tidak dicuci, sudah itu dibawa pengajian lagi. Ya, rasa yang dipakai ini rasanya kusut, ya kan, kurang nyaman. Jadi pakai serapi-rapinya, ya, sebersih-bersihnya. Ini mengikuti daripada apa yang dibawa syariat melalui malaikat Jibril. Ada juga sebagian orang dia pakai gamis, pakai baju koko, pakai peci putih. Ada orang bilang, ente ini katanya sok alim. Iya, ada pernah? Enggak. Ente ini kayak ustadz pula kayak ente. Itu bahasa yang seperti itu tuh harus dibuang. Ya, bahasa yang seperti itu bahasa yang tidak mendidik, harus dibuang. Alhamdulillah dia mau pakai gamis. Alhamdulillah masih dia pakai pakaian koko, pakai kopiah. Dia mau pakai sorban. Ini kenapa? Karena dia mengikuti ajaran dari
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini langsung malaikat Jibril duduk mengajarkan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya malaikat Jibril bukan mengajarkan Nabi, bukan. Mengajarkan sahabat yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan para sahabat. Sahabat itu sudah kuat imannya kepada Nabi Muhammad, sudah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu sahabat tidak bisa kita timbang, kita ukur keimanannya beliau, tidak bisa. Beda kalau imannya kita yazidu wa yanqus, naik turun, naik turun, naik turun. Takutnya turun terus. Ya. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan kita distabilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan duduk pengajian, majelis ta'lim, duduk dengan orang-orang baik, insyaallah mudah-mudahan iman kita diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun di dalam istilah fikih, rukun itu ibaratun an juz'in minal mahiyati la tahaqqaqu illa bih. Rukun itu adalah gambaran dari juz, bagian daripada intisari. Tidak bakalan terjadi intisari tersebut kecuali melakukan rukun tadi. Jadi rukunnya sudah terpenuhi, nah, baru dikatakan muslim yang hakiki, muslim yang sejati. Apa itu khamsatun? Ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. An awal min al-arkanil Islam tayaqqunul wal i'tiqad an la ma'buda fi haqqi fil wujudi illallah. Apa maknanya? Yang pertama, tayaqqan, berkeyakinan, wal i'tiqad, meyakini, an la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin fil wujudi illallah. Kita meyakinkan di dalam hati kita, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah ya kecuali Allah. Ada sebagian ulama juga berpendapat makna syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ada pemaknaan berbeda ya. Itu nanti kitabnya di atas, bukan kitab dasar. Kitab dasar yang kita ketahui, tayaqqan wal i'tiqad la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kita berkeyakinan, kita meyakini tidak ada yang disembah, yang berhak disembah fil wujud, di dalam adanya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ilan nas wal insi ijma'an wa kadal malaikati alal mu'tamad. Bahwasanya kami bersaksi tidak ada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk manusia dan jin secara keseluruhan. Wa kadzal malaikah, ada juga yang berpendapat Nabi itu diutus untuk para malaikat. Jadi ada 3 macam. Nah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah. Ada juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ila kafah, keseluruhan. Jadi di dalam konteks keseluruhan tersebut, jadi semuanya
mau dia manusia, mau dia jin, mau dia malaikat, mau dia hayawanat, hewan, maupun jamadat atau benda-benda keras atau benda-benda apa saja. Nah, itu di dalam konteks Al-Quran. Ada juga yang berpendapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau diutus hanya untuk apa? Hanya untuk liajli taklifi. Taklif itu yang diperintahkan untuk melakukan ketaatan ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, itu taklifi. Khusus bagi siapa? Bagi manusia dan jin. Itu taklifi. Yang kedua ada namanya tasyrif, untuk pengagungan. Ini khusus untuk siapa? Untuk malaikat. Yang ketiga liajli ta'arif. Ta'arif ini untuk hewan dan untuk benda-benda yang ada di dunia ini. Jadi intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk semuanya, keseluruhan. Ada sebagian ulama mengatakan ada 3 macam, tujuannya untuk taklif, ada untuk tasyrif atau untuk ta'arif, ada 3. Nah, kalau taklif manusia dan jin, kalau tasyrif untuk malaikat, kalau untuk ta'arif itu adalah hewan dan benda-benda. Ala kulli. Nah, intinya pertama di dalam rukun Islam yang kelima yaitu satu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sering kadang kalau penceramah, kalau ceramah dia sering mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Betul? Allah itu kan wala makan. Allah itu dulu tidak bertempat. Wa ma alaihil kan qabla yakhluquz zaman wal makan. Sebelum Allah menciptakan tempat, zaman, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud, sudah ada. Jadi ada yang mengatakan kalau Allah itu di atas, ada juga mengatakan Allah itu sedang duduk di singgasana, di arasy. Jadi kalau misalnya misalnya Allah itu duduk, berarti bertempat enggak? Bertempat. Jadi kalau yang dikatakan bertempat itu namanya hadis, sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu hudud, dia bakal binasa. Karena tempat itu dia tidak bakal kekal. Nah, tidak boleh di dalam akidah kita mengatakan Allah itu di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di belakang, di depan. Tidak boleh. Karena Allah itu tidak berarah, tidak bertempat sebelum Allah menciptakan tempat tersebut dan Allah menciptakan zaman tersebut. Itu paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau paham yang lain, Allah itu duduk di arsy, Allah itu duduk di singgasana. Wajhullah, Allah itu wajahnya sama seperti wajah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini mujassam. Tidak boleh kita paham mujassam, menyerupai Allah dengan makhluk. Itu sesuatu yang muhal, yang mustahil di dalam zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kisah orang Palembang. Orang Palembang ini biasa kalau tukang becak itu kalau istirahatnya di bawah pohon. Kan istirahat di bawah pohon. Paling nikmat kalau orang sudah syughul kerja, tukang becak itu kalau jam 12 siang istirahat di bawah pohon, tidur dia.
nyandar tidur di bawah pohon dingin. Lalu kebetulan tukang becak ini mau ke WC. Ketika dia masuk ke dalam WC, kamar mandi, kebetulan naudzubillah min dzalik, ada pemuda dan pemudi duduk di becaknya berbuat serong, berbuat zina dia. Naudzubillah min dzalik. Di bawah becak memang tadi, akhirnya ada yang lapor, "Mang, tadi ada budak situ lagi berbuat zina di becak mama." Duduk di situ. Nah, sudah, besok dia nyandarin becaknya, manjat dia di atas pohon. Ketika pemuda-pemudi tadi berbuat yang tidak senonoh, akhirnya perempuannya minta pertanggungjawaban. Apa kata laki-laki? Sudah, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Kebetulan yang di atas itu tukang becak sengaja ngintai ini pemuda-pemudi berbuat mesum di dalam becaknya, turun dia. Akhirnya dimarahin ini laki-laki perempuan. Enaknya kau tadi, kau yang berbuat zina di becak saya ini, kata tukang becak, sudah tuh kau yang minta pertanggungjawaban kepada aku. Tadi aku di atas, kata tukang becak. Nah, jadi tidak boleh kita menempatkan ya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Ini dalam paham akidah kita itu sesuatu yang muhal, yang mustahil di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Kalau ada Tuhan selain Allah tetapi ghairul haq, yang tidak berhak disembah. Ada dua macam. Ada ma'bud bihaqqin, ada ghairul ma'bud bihaq. Ada yang berhak disembah, ada yang tidak berhak disembah. Nah, di sini yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita azamin di dalam hati kita, kita yakini di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini baru dikatakan Muslim yang sejati. Kenapa? Di antaranya ketika seseorang dukhul ila Islam, masuk ke dalam agama Islam, kuncinya cuma ini. Kuncinya ini, syahadat. Masuk Islam, kuncinya mengucap 2 kalimat syahadat. Sudah, Islam. Kalau masalah hati atau tidak, ya sudah, itu kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang, "Beb, ada orang kafir masuk Islam." Ketika masuk Islam sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sholat tidak. Sudah itu puasa juga tidak. Sunat juga tidak, Beb, katanya. Muslim atau tidak? Tapi dia mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia Muslim, tetapi naqis, kurang Islam. Jadi kenapa kadang ada orang mu'alaf yang baru masuk Islam, ketika masuk Islam ya kita talkinin ya syahadatain, sudah tuh ada saksinya. Setelah itu dibimbing. Kadang-kadang sebagian orang masukin orang Islam sudah itu dilepas, tidak diajarin baca Qur'annya, untuk sholatnya, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholatnya tidak diajarin. Ada sebagian seperti itu. Nah, jadi ketika ngislamin orang diajarin yang wajib-wajibnya baik dalam sholat, rukun sholat, tentang wudhu, tentang cara istinja, mandi junub. Nah, setelahnya dia belajar ngaji. Nah, itu dibimbing. Jangan dilepas. Kadang ada sebagian dilepas sudah. Kadang ke rumah makan orang dia makan khinzir, babi masih dimakan, minum khamar masih minum khamar. Nah, itu dibimbing. Karena tidak ada yang bimbingnya, jadi dia kembali kepada agama asal. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atsani yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Jadi iqamu, maka dalam Al-Qur'an aqimus shalah, dirikanlah salat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan enggak salat 5 waktu? Salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, ada dalil dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Jadi ada satu profesor, dia mengatakan rukun Islam itu ada 5, diantaranya iqamus shalah, mendirikan salat. Tidak usah lagi kita salat, kata dia. Kenapa kita salat 5 waktu? Dalam Al-Quran tidak disebutkan salat zuhur itu 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Ini tidak logis, kata dia, tidak masuk akal. Itu faham profesor tersebut. Jadi ada sebagian orang yang hanya pegang Al-Quran, hadisnya dibuang. Ini jadi pahamnya seperti itu. Ada juga yang pegang hadis, pegang Al-Quran sama hadis. Ini salah juga. Ya. Yang dipegang itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu yang dipegang. Ala guna. Jadi ini profesor mengatakan tidak usah kita sholat lagi. Sholat 5 waktu itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, kita tidak usah sholat. Jadi kalau kita tinjau di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Kita pernah melihat Nabi sholat? Tidak pernah. Mimpi pernah melihat Nabi sholat? Tidak pernah. Siapa yang pernah melihat Nabi sholat adalah sahabat. Setelah sahabat, tabi'in melihat para sahabat sholat, dan sholatnya seperti sholatnya Nabi SAW. Sampai turun lagi ke madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka lah yang membawa daripada ajaran yang dibawa oleh tabi'in, yang dibawa oleh sahabat, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pahamnya kami anti madhab, karena di zaman Nabi tidak diajarkan madhab. Masya Allah, hebat. Sudah ketemu Nabi Pak? Belum. Jadi dari mana inti sholat? Langsung Nabi ngajarin? Tidak, melalui sahabat. Ada rentetan tali rantai. Ilmu juga harus ada tali rantainya yang menyambung dari ulama fulan, dari sahabat, dari madhab. Setelah itu dari tabi'in, dari sahabat langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus ada tali rantainya. Keilmuan harus ada tali rantainya. Ibadah juga harus ada tali rantainya. Kita alhamdulillah madhab kita Imam Syafi'i. Kita ngikuti ibadah, tata cara yang disebutkan di dalam fikihnya Imam Syafi'i. Ini alhamdulillah. Karena Imam Syafi'i ini beliau ihtiyatnya lebih banyak daripada madhab-madhab yang lain. Berhati-hati di dalam bidang hukum, di bidang amaliyah, di dalam ibadah. Ini paling banyak hati-hatinya adalah Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i tidak menafikan madhab yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itu adalah madhab. Yaitu hebatnya Imam kita Syafi'i dan imam-imam yang lain. Nah, jadi iqamus shalah disebutkan di dalam Al-Quran, perintah salat melalui Nabi Muhammad, melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui tabi'in, melalui daripada imam-imam madhab sampai ulama-ulama sampai sekarang. Ini yang kita ikuti. Jangan timbul dalam bahasa kita Islam keturunan. Inti sholat terus. Kita ini kan Islam keturunan, jarang-jarang sholat. Masya Allah.
Enggak, Islam itu enggak ada keturunan, Pak. Iya, enggak ada keturunan. Ya, Islam tetap Islam sampai hari kiamat. Enggak boleh kita pakai bahasa keturunan. Ya. Kecuali kalau kita keturunan orang Islam, kalau ilmunya Islam itu tidak pakai keturunan. Itu ada silsilah keilmuan, silsilah tali rantai keilmuan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanya, fadhil. Waalaikumsalam. Oh iya. Kalau Nabi Allah Isa itu sudah wafat atau belum? Belum. Nabi Idris? Hah? Belum. Hah? Nabi Khidir? Belum. Ya, kalau dia pernah ketemu Nabi, duduk bersama Nabi, itu dikatakan sahabat. Kapan fi hayatihi? Ketika Nabi masih hidup. Fi ardin di bumi. Jadi intinya kalau ada riwayat mengatakan Nabi Isa ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi masih hidup enggak? Masih hidup. Ketika berkumpulnya di mana? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu di bumi atau di langit? Di bumi. Iman sama Nabi beriman. Berarti dia sahabat. Itu intinya. Nah, jadi intinya di bumi Nabi masih hidup dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan sahabat. Apa manistama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul bersama Nabi, mukminin nabihi, beriman kepada Nabi, fi hayatihi, ketika Nabi masih hidup, wa ba'da bi'tsah, setelah Nabi diangkat menjadi rasul. Banyak zaman itu orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi, tapi sayangnya tidak beriman. Jadi intinya koyetnya kayak gitu. Ada yang tanya lagi? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sementara kan Nabi bilang yang baik dan buruk itu semua datang dari Allah. Sementara dari orang lain bilang yang buruk itu dari kita sendiri. Waalaikumsalam. Ini penjelasan makna la haula wala quwwata illa billahil aliyil alim. Jadi tadi sudah dikisahkan, ada orang yang memiliki pemahaman bahwasanya kalau kebaikan itu datangnya dari, kalau keburukan datangnya dari manusia. Manusia bisa membuat keburukan, bisa manusia yang membuat keburukan tersebut, bisa. Manusia cuma bisa melakukan, dia tidak mampu untuk membuat. Dia bisa melakukan keburukan, tetapi dia tidak bisa membuat. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu beda. Kalau berbuat bisa, tetapi yang menciptakan, yang membuat keburukan itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, taruhlah dia bisa buat keburukan. Misalnya dalam hal berhubungan suami istri misalnya. Ketika dia sudah keluar sperma sekali, 2 kali, 3 kali, masuk yang keempat kali, apakah dia mampu? Mampu? Enggak
tidak mampu. Berarti bisa kita membuat hal seperti itu? Tidak bisa. Berarti yang membuat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan di dalam dirinya manusia untuk berbuat apa yang ingin dibuatnya. Tetapi semua daripada hal yang baik dan yang buruk itu semuanya tidak ada kekuatan daya upaya kecuali itu semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanya lagi? Tidak ada. Nah, insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita sambung lagi wa iqamus shalah dan rukun Islam setelahnya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga kemampuan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita diberikan hati digerakkan oleh Allah untuk selalu hadir di pengajian, di majlis taklim. InsyaAllah mudah-mudahan hati kita selalu berkumpul sesama orang muslim, sesama orang-orang soleh, sesama orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita dijadikan minas sholihin, golongan daripada orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yasirul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyad wa yaghfir walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Anallahu yatawallana bi wilayatihi wa ayyahfadana min syarri bariyatihi wa ayyahfadana bi taksirina fi haqqihi fa haqqihi nabiy wa jahadina wa huququl walidina wa fil huquqil jami'il muslimin. Allah yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa yunkulna wa iyyakum min dini ma'asyatin illa izi ta'ah wa min hadidin busana ala jiri ma'ali kul halatin daniyah kurhatin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yusahi amradana yutil a'marana ma'alutfi wal-afiyah wa yusuna sabiqatana wa yusuna khatimana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لا تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.